Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Ginepto di sini. Ya, di video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat unik dan menarik. Ya, mungkin ada sedikit edukasinya semoga. Jadi ini karena di request oleh banyak teman-teman di grup Discord ya di komunitas Cryptosias. Jadi akhirnya ya udah oke lah gue bahas gitu loh. Jadi memang lagi banyak banget nih pemberitaan, bahkan berita-berita di luar negeri pun ya sampai membahas tentang fenomena ini, di mana ada seorang pria atau ya man cells 933 selfie sebagai NFT ya, di mana satu fotonya itu di angka sekitar 3 US dollar atau di angka sekitar 46.000 rupiah atau 0,001 Ethereum ya. Dan sekarang udah bernilai sangat jutaan dolar, bahkan ya ada yang jutaan dolar atau ratusan dolar gitu loh ya. Jadi ini namanya adalah Gozali Everyday ya. Kalau teman-teman buka OpenSea, Gozali Everyday atau si Gozali Gozalo ini, dia menjual foto dia setiap harinya. Jadi dia dari 2017 sampai 2021 itu tiap harinya dia foto selfie gitu loh. Ya dia foto selfie dari 2017 sampai 2021, di mana waktu itu umur dia itu saat umur 18 sampai 22 tahun gitu loh. Ya mungkin berarti kalau masuk ke 2022 berarti udah umur 23 ya jatuhnya ya. Jadi dia udah bilang juga di sini, I took photo of myself since I was 18 to 22 years old, ya. Dari 2017 sampai 2021, it's a really a picture of me standing in front on the computer day by day. Jadi kemungkinan ini dia fotonya itu pakai webcam atau camnya laptop kayak gitu. Ya, dia foto akhirnya ada 933 foto yang diupload ke OpenSea. Ya, teman-teman bisa cek sendiri di sini foto-fotonya benar-benar foto selfie dia ya dengan ekspresi datar, ekspresi yang ya kurang lebih diusahakan sama setiap foto dia ya. Jadi ada 932 foto gitu dengan kepemilikan di angka 422 owner ya. Jadi ada 422 akun yang membeli foto dia, dan saat video ini dibuat itu floor price dia atau harga terendah di angka 0,22 Ethereum, dan juga untuk volume transaksinya di angka 251 Ethereum. Jadi luar biasa sekali gitu loh ya. Jadi ini pun sampai diberitakan di mana-mana, baik TikTok, Instagram maupun YouTuber lain juga pasti udah ada yang ngebahas tentang Gozali Everyday ini. Nah, selain itu, dia juga Arnold Purnomo, kalau teman-teman tahu Chef Arnold itu juga membeli NFT-nya dia gitu loh, membeli beberapa NFT-nya si Gozali Everyday ini ya. Teman-teman bisa cek, bahkan sampai ngepin posting tentang Gozali ini ya, tentang beritanya dan lain-lain gitu. Dia juga membeli beberapa, teman-teman bisa cek ya kayak gini. Nah dia ada kayak bilang congrats dan lain-lain, bahkan DP-nya pun si mukanya si Gozali ini gitu loh ya. Jadi luar biasa sekali. Bahkan berarti kalau volume trade mencapai segini kan berarti sekitar 100 miliar rupiah ya. Berarti 100 miliar rupiah tembus tuh. Nah, gimana pendapat teman-teman nih? Apakah mungkin yang nonton video ini udah punya NFT-nya atau berencana ingin membeli ya? Silakan berikan pendapat teman-teman di kolom komentar. Nah, mungkin akan sedikit gue bahas dari segi apa ya? Segi pembahasan aja deh. Kenapa hal tersebut bisa booming ya? Jadi mungkin terlihatnya biasa aja, mungkin banyak yang bilang, "Oh ini cuma foto-foto gini doang, biasa gini kok bisa laku gitu loh, kenapa bisa ada yang beli?" Gitu ya. Apakah terus dia kan fotonya 932, apakah dia nggak bocor gas fee? Nah, sebenarnya kalau teman-teman cek di sini dia ngemintingnya itu menggunakan jaringan Polygon atau menggunakan Matic. Jadi, walaupun foto hasil mintingannya ada 932 atau banyak, ya gas fee-nya juga kecil gitu loh, karena dia menggunakan Matic Polygon. Jadi teman-teman yang pengen mencoba ikutan kayak Gozali ini, mencoba peruntungan, ya bisa upload karya atau foto menggunakan jaringan Polygon Matic karena lebih murah kayak gitu. Nah, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Sebenarnya yang gue tahu, ini yang dari sudut pandang gue ya, yang gue tahu, sebenarnya gue udah tahu si Gozali Everyday ini dari beberapa hari lalu, di mana waktu itu gue lagi scroll TikTok. Jadi ada beberapa akun TikTok yang memang selalu membahas tentang NFT di OpenSea itu. Dia bilang karena dia sudah membeli beberapa foto si Gozali ini, dia bilang bahwa ayo kita beli juga nih teman-teman, silakan beli si Gozali Everyday ini ya.
kita harus dukung karya anak bangsa kayak gitu. Nah dari situ mulai banyak tuh, jadi mulai banyak yang membeli. Lalu ketika harganya mulai naik, karena NFT ini kan dia naik itu tergantung ada yang beli atau enggak kan. Jadi kalau ada yang beli, otomatis floor price-nya pun juga ikut naik gitu loh. Jadi dari hasil postingan tersebut mulai banyak yang beli. Nah ketika harganya naik pun, si akun-akun yang sama ini juga akan melakukan promosi lagi gitu loh. Mereka bilang, wah ini kemarin kita baru beli Gozal ini, sekarang udah mulai naik nih harganya nih. Mereka nggak post lagi. Akhirnya orang yang awalnya itu cuek, ya awalnya itu nggak tertarik, lama-lama melihat kenaikan harga tersebut, ya pasti ya ikut ke FOMO kan. Secara tanpa sadar, alam bawah sadar pasti kita ingin membeli daripada ketinggalan, bener nggak? Akhirnya ada beberapa orang yang dari awalnya tidak tertarik pun akhirnya membeli gitu loh, karena merasa kalau gua nggak beli, gua ketinggalan nih. Kalau gua nggak beli, sayang nih. Ini kayaknya bakal cuan nih. Nah, kayak gitu ibaratnya. Jadi, NFT seperti ini kurang lebih ya, mungkin bisa dibilang sejenis bubble ya, sejenis bubble, mungkin bisa dibilang sejenis bubble. Tapi bukan berarti itu buruk ya, bukan berarti itu buruk. Selama itu cuan ya, kenapa nggak dimanfaatkan, bener nggak? Dalam dunia bisnis pun juga hal seperti itu sudah biasa gitu loh. Selama itu bisa menciptakan cuan atau untung, ya kenapa nggak ada salahnya disikat gitu loh. Tapi ya mungkin teman-teman kalau yang tertarik bisa bikin sendiri karyanya itu bakal lebih bagus gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman ada yang membuat sejenis atau membuat karya-karya yang lebih baik lagi di OpenSea, boleh share linknya di deskripsi ya. Atau nggak share-nya di Discord deh. Soalnya kalau share link di video ini pasti kehapus sama YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa share di grup Discord gua ya di bagian NFT Marketplace, siapa tahu juga bisa booming kayak Gozali ini kayak gitu. Ya jadi ya lumayan banget lah cuan lah, karena hal NFT ini memang masih baru sekali ya dalam dunia kita, dalam dunia seluruh dunia ini ya, memang masih baru. Dan hal apapun itu bisa terjadi gitu loh, baik yang dari yang aneh-aneh sampai yang bagus sekalipun semua bisa terjadi. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman pengen coba ya. Mungkin ada ada apa artis-artis ya yang membuat gambar-gambar atau konten, mungkin bisa upload di OpenSea, itu juga bagus banget. Nggak ada salahnya dicoba, karena minting pakai Matic pun juga murah gitu. Ya teman-teman gak usah khawatir kalau mau minting di OpenSea itu takut mahal karena bayarannya itu gas fee-nya Ethereum ya, karena kalau teman-teman pakai Matic ya itu akan murah. Dan ini menurut gua fenomena ini pun juga ada positif dan negatifnya. Positifnya mungkin yang pertama adalah mungkin akan ada semakin banyak orang-orang yang akan mencoba peruntungan di OpenSea ya. Melihat keberhasilan Gozali ya pastinya mereka akan mencoba peruntungan nih. Otomatis pengguna OpenSea kemungkinan besar akan meningkat. Ya, ini kesempatan buat teman-teman yang ingin mencoba peruntungan juga, nge-upload foto atau karya apapun itu silakan. Lalu yang kedua, ini bisa berdampak ke Ethereum. Bisa berdampak ke Matic dan Ethereum ya tentunya ya. Jadi bisa berdampak ke coin Matic maupun Ethereum. Kenapa kalau Matic? Kalau Matic karena otomatis semakin banyak orang yang minting atau menguploadkan foto mereka atau karya mereka di OpenSea, otomatis permintaan terhadap Matic untuk memberi gas fee akan meningkat. Ya, jadi otomatis mereka akan mau nggak mau akan membeli Matic untuk minting foto tersebut. Lalu Ethereum juga akan terdampak karena untuk membeli berbagai karya di OpenSea itu membayarnya menggunakan Ethereum. Ya, jadi ini ada positifnya juga gitu loh. Negatifnya apa? Negatifnya adalah ya seperti teman-teman bisa lihat, ini mungkin bisa menjadi bumerang juga atau bisa menjadi sebuah apa ya? Pernah dengar nggak istilah kayak gue kerja capek-capek kantoran, tapi orang lain cuma upload foto doang lebih kaya daripada gue. Nah kayak gitu ibaratnya. Jadi itu dari perkataan dari teman gue sih ya untuk menyikapi fenomena ini. Jadi kayak gitu itu juga ada dampak negatifnya ke beberapa psikolog, ke orang-orang, terutama orang-orang yang memang serius dalam dunia art ya, yang menciptakan karya-karya seni. Ya mungkin akan ya pasti ada kayak iri lah atau segala macam. Nah itu udah pasti, itu hal biasa di manusia. Jadi kalau teman-teman yang memang yakin dan percaya dengan karya sendiri, silakan diupload ya. Menurut gue ini bisa meramaikan dunia per NFT-an dan juga OpenSea. Dan tentunya dengan adanya kasus Gozali ini, positif tambahan satunya lagi adalah semakin banyak orang yang tidak mengerti NFT atau tidak tahu cryptocurrency bisa lebih aware tentang cryptocurrency, dan mereka akan tertarik untuk mempelajari dan terjun ke dunia cryptocurrency terutama NFT ya. Jadi itu adalah plus minusnya. Oke, ya paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan untuk menyikapi kasus khusus si Gozali Everyday ini ya. Ini memang sangat tidak terduga sekali ya. Ini di luar bayangan juga. Dan si Gozali juga memang mengatakan bahwa dia ini juga merasa kaget gitu loh, karena ya tujuan dia itu hanya iseng doang, karena
Dia sama sekali nggak berharap banyak, tapi ya ternyata dia bisa meraup cuan bahkan sampai terakhir postnya bilang sih sampai 7 miliar ya. Berarti kan sekarang kan udah 251 Ethereum, ya sekitar 11 miliar lah. Jadi ya itu rezeki si Gozali Everyday ya. Kita lihat lagi nanti ke depannya apakah nanti ada konten creator atau karya-karya atau artis-artis yang akan terkenal menyusul Gozali Everyday tersebut. Oke, ya. Thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.